Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallimu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amira nahdatal maqali wa nahdatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tamshurana wa tarfa'a 'alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan sebagaimana sebelumnya bahwasanya akan ngobrol-ngobrol aja. Setuju ya Bu ya? Jadi sifat saya hanya mengulang-ulang sebagaimana ketika kita jadi santri menyampaikan kepada guru-guru. Nah, jamaahnya adalah guru saya. Begitu ya, setuju ya? Oleh sebab itu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat, rahmat, hidayah serta wilayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salat subuh, salat yang terberat, tapi kita semua yang hadir bisa menyampaikan hati kita, menyempatkan badan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di akhir Ramadan, sampai dengan ketemu tahun depan, Allah berikan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau sudah menjadi suri toladan minatul umatillah, menjadi contoh bagi kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang suri toladan, contoh bagi kita. Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu mengingat Allah. Karena apa? Karena Rasulullah berharap ridhonya Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir terus Rasulullah. Tidak pernah lepas daripada zikir. Ya, maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tidak ada kegiatan di rumah karena usia, itu wajar datang ke masjid. Kenapa? Karena kita lihat itu kalau di masjid-masjid di sekitar kita atau dimanapun kita singgah, itu kebanyakan isinya orang tua semua. Ya kan? Dari itu. Jadi wajar. Karena yakin bahwa Allah yang akan menyelamatkan kita. Tapi yang kurang ajar, ketika sudah tahu itu sepuh, di rumah boleh-boleh, kemana-mana nggak ngapa-ngapain, ya datang terus. Maka saya ingat itu Pak Widi itu kalau lagi nguburin di kuburan, langsung deketin saya. Jangan lupa kasih wejangan supaya Pak pergi ke masjid. Pak Widi. Maka selalu saya diingatkan itu. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu jangan merasa terlambat. Sholat itu tidak ada kata terlambat. Mau yang sepuh, mau yang muda, atau yang anak-anak, tidak ada yang terlambat. Ya, segera mungkin. Tapi yang paling hebat, ya, yang didambakan adalah Allah ketika sibuknya ada, masih kuat, masih dinas, masih kerja, tapi dia menyempatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu baru jalan. Ya, banyak hal yang karena sibuk dengan tugasnya, banyak hal yang sibuk dalam pekerjaannya, sampai lalai dengan urusan akhirat. Nah, kita alhamdulillah ya di bulan Ramadan, bulan pendidikan,
Kalau SKD-nya itu dalam ilmu pendidikan itu dinilai itu akhir. Jadi pas ujian nilai itu keluar 7, 8, 9 itu nilai. Tetapi kalau ujian pendidikan di dalam akhirat itu dari niat kita ini udah dinilai sama Allah SWT. Apalagi itu bulan Ramadan, ya, sholat kita, ibadah kita, jalan kita, lisan kita semua karena niatnya itu jadi pahala. Gitu. Coba lihat dulu. Kalau kita sholat witir misalnya, sholat witir kan bila suka ngomong tuh witir 3 rakaat gitu kan ya. Terus imam kok witir gitu kan ya, mengingatkan kepada kita. Nah, kalau mengikuti Imam Syafi'i, afdolnya itu 2 rakaat ditambah 1 rakaat, betul nggak? Tapi kalau kita pernah sholat di luar, misalnya di luar, ada yang ngambil 8 seperti tempat kita ini, ya. Ada yang ngambil 20 terawihnya ditambah witir. Ada juga yang ngambil 4 baru witir 3 rakaat. Ada. Ya, tapi kalau kita lihat di masjid kita itu kan ada guru juga ya. Nah, kita lihat kebanyakan guru-guru kita itu mazhabnya kepada Imam Syafi'i. Jadi kita ikutin guru-guru kita yang di sini. Oke, setuju ya? Ikutin guru-guru kita yang mengajarkan di sini. Bermazhabnya ke Imam Syafi'i. Dan afdolnya, bapak-bapak ibu, ketika kita sholat witir, itu kan diambil dari surat Al-Fajr, itu surat yang ke 89, ya, 89, 30 juz di dalamnya, 30 ayat di dalamnya. Surat itu turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah ke sana? Karena saat itu kaum Ad itu benci sama Rasulullah. Ada beliau pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, beliau baru menempati sekarang di Masjid Nabawi. Kalau yang pernah ke Mekah itu, katanya yang pernah ke Mekah itu kalau kita masuk makamnya Rasul itu, terus ada pintu kecil gitu kan, terus dalamnya di sini, ini roboh, sini Masjid Nabawi. Nah, begitu kita masuk, di situ ada mimbar udara tiga tapi tinggi, mungkin kalau orang yang mimbar itu Bilal itu azan. Nah, ke depan kurang lebih orang ke kiri itu, kurang lebih 3-4 langkah dari situ, itu ada mimbar Rasulullah. Nah, kalau mimbarnya Rasulullah itu menghadapnya ke mana? Roboh ke sini, pokoknya di sini lah. Kalau dari sini ke kiblatnya sana ya, berarti di sini lah makam ini, tempat tinggalnya di dulu masih tempat tinggalnya. Dan sekarang sudah menjadi makam. Dan makamnya di situ ada tiga orang di sini ya, Rasulullah, Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali. Nah, sebetulnya Siti Aisyah yang tidak disuruh menempatkan di situ, gitu. Tapi karena bapaknya dulu yang meninggal, maka izin sebelum meninggal sama Siti Aisyah untuk tinggal untuk menempati di sebelahnya Rasul, diizinkan. Bahkan Rasulullah, izinnya Rasulullah itu kalau kita keluar dari makamnya itu keluar ke arah barat ya. Kalau kita barat ke sana, bagirinya gitu kan. Itu begitu. Itu ada bagi, itu kuburannya para sahabat, termasuk kuburan para jenazah yang sama sekarang ya. Tapi disendirikan. Kalau yang jenazah sama sekarang itu ada kontrak 3 tahun sekali, 5 tahun sekali dan sekali. Orang buahnya dan begitu. Jadi kalau kita ke sana itu setiap hari sholat jenazah, setiap hari sholat jenazah, dan jenazahnya bukan satu, bisa lebih dari satu. Nah, kita kembali ya. Sholat witir itu yang pertama dikerjakan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, betul kan? Ya kan? Maka yang 2 rakaat itu disebut syafa'. Ya, yang 2 rakaat itu disebut syafa'.
Yang kedua, yang satu rakaat namanya witir. Wal fajri wal layalin asri wal safai wal witri. Ayatnya situ. Maka kalau niatnya bukan usolli sunatal fitri 2 rakaat, bukan. Usolli sunatas safai. Ya, usolli sunatas safai minal witri. Rakaat ini beda. Ya, niatnya situ. Baru yang kedua, yang satu rakaat baru ini. Sorry, sunatal fitri rakaat, bukan rakaat tapi rakaat. Ya, jangan salah kaprah. Nanti takutnya, sholat itu 2 rakaat ya. Yang pertama sholat 2 rakaat namanya syafaq. Kalau di Quran namanya sumai. Karena dia satu kata namanya syafaq. Makanya usolli sunatas syafaq. Ya. Nah dari situ maka pentingnya kita saling ngobrol gitu, ya. Bukan ngobrol, saling ngobrol supaya kita saling paham apa pentingnya sholat. Karena kalau tadi malam bilang sama penceramah itu kan, kalau belajar Quran ngerti nggak ngerti dapat pahala, ya kan? Nah kalau sholat itu begitu, ngerti nggak ngerti asal dia jamaah ikut imam, betul kan? Dari imam tanggung jawab kan gitu. Ngerti nggak ngerti ikut imam, udah beres itu kan? Jadi jangan khawatir bukan selama ini saya sholat saya gimana juga, udah yakin aja. Kadang saya itu kalau kita sesuatu itu jangan jadi penyakit hati. Apa itu? Wah, imamnya dua usah. Udah yakin aja kepada Allah bahwa imamnya akan bersih. Tidak, itu. Kalau kita punya kita imamnya begini, imamnya lama, imamnya terlalu agak usah. Jadi itu tinggalin pikiran-pikiran itu ya jauh dari itu. Udah yakin bahwa kita niat sholat berjamaah di masjid karena ikutin imam, udah gitu aja. Baru kita niat sholat apa aja sih. Tapi kalau kita masih ada rasa hati, ya udah silahkan. Ya, mulai belajar untuk menghilangkan penyakit hati. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Kenapa saya sampaikan sholat? Ya kan, kemarin kita sholat, sekarang sholat lagi. Kita lihat tuh, bahwa kita lihat di masjid manapun, kalau kita lihat itu kalau sholat Ramadan penuh. Saya pernah di Semarang itu sholat penuh. Ya kan, pas giliran saat sholat kita ke tempat itu. Dan sini kita sholat udah separuh. Jadi itu kenapa? Karena beda-beda orang. Ya, kita hajar sholat aja. Sholat. Di mana tempat kita bikin sholat? Sholat itu penting. Ya, sholat itu penting. Di mana tuh? Saya pernah ke rumah sahabat. Ya? Sama-sama di masjid. Mana saja? Pesing ya. Jadi saya pernah dinas sama satu juga provinsi. Wah, dengan aja kan belok aja saya di masjid. Lalu sholat, dia harus berusaha masalah di sini. Nah, artinya apa? Sesibuk apapun kita, sepayah apapun kita, luangkan waktu untuk sholat. Masjid kita di mana-mana itu, betul kan? Masjid kita di mana-mana. Banyak masjid sekarang tuh. Mana masjid nggak ada? Di pom bensin bisa jadi, ya enggak? Kalau kita pulang ke Jawa misalnya, karena saya orang Jawa, jadi kalau pulang ke Jawa itu bisa asal keluar masjid berapa meter masjid itu sebentar dia nggak boleh masjid lagi, kan gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyempatkan untuk bisa sholat, rugi kita. Hidup kita akan semangat kan? Ya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebutkan bahwa Allah ciptakan, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rugi kalau kita tidak sholat. Maka kita beruntung bagi masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Yakin nggak kalau kita akan hidup
Ada yang yakin? Insya Allah. Ya, kan nggak betul, belum tentu kan? Belum tentu kita. Dan ternyata jawabannya kan, tahu-tahu kemarin baru ngobrol udah ada lagi. Tahu-tahu gitu kan? Nah, ini kita PR di keluarga kita, ya, di keluarga kita. Makanya laki-laki khusus terutama ajakin sholat. Ayo Pak sholat, udah sholat, ajakin aja. Meskipun Allah perintahkan, ya perintahkan, bahkan umur 9 tahun suruh gebukin, suruh mukul. Katanya kalau anak kita itu kalau nggak mau udah lewat 9 tahun suruh mukul baru. Nah, kita jangan. Artinya masa kita sudah berbeda. Anak-anak kita kalau dikasih tahu jangan lagi ya. Untuk urusin insya Allah pelan-pelan bisa. Kalau yang perempuan ya minggu di atur aja. Saya nggak berani ngomong gitu. Ya, yang penting laki-laki usahakan ke masjid. Gitu. Nah, kenapa? Karena sholat itu ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kekuatan. Gitu. Sesusah apapun, mohon maaf, sebrengsek apapun kita, ya, sebrengsek apapun kita, ya, kita sholat, insya Allah pada waktunya aman. Jangan nunggu-nunggu, jangan nunggu-nunggu apa? Mobil jenazah datang ke rumah, betul kan? Nyampaikan ke sini, untuk sholat sudah meninggal, udah amalannya udah nggak ada, nggak akan kesampaian, tertutup semua. Tapi kalau kita masih hidup, masih diberikan kewarasan, masih diberikan syukur, sehat, jasmani rohani, ayo mesin. Pintu buka semua. Alhamdulillah. Kalau kita sholat keluar nih, masjid kita itu termasuk bagian daripada masjid kampung. Tuh. Kalau masjid Jawi itu udah biasa. Masjid kecil-kecil sebutannya Jawi juga. Tapi kalau model-model ini udah masjid kampung. Bahkan kemarin saya terima tamu ya, bukan terima tamu. Kebetulan ada orang ngecas di sini, ngecas handphone juga soal itu. Dia menyampaikan, Masya Allah, masjidnya luar biasa gitu. Asli semua di sini. Kayak kemarin semalam ceramahnya, masjidnya kayak di Madinah, dingin, sejuk, nyaman. Ini udah ada nyaman, udah sejuk. Kenapa? Jamaah seperti itu aja. Nah, harapan kita, sholat berjamaah 5 waktu itu sebagaimana sholat Ramadan 5 hari. 5 hari, saya nggak ngomong 6 hari sini dan 5 hari. Kalau masih lama itu 5 hari. Ya enggak? Ketika sholat Jumat, harapan kita itu sebagaimana sholat Aid. Coba kita di Masjidil Aqsa. Baru-baru ini kan baru sholat tarawih ditembakin tentara. Masjidil Aqsa, Masya Allah. Lagi sholat tarawih ditembakin tentara. Mudah-mudahan diselamatkan Allah. Nah, kita yang Allah berikan keamanan di sini, Allah berikan kenyamanan. Nyarilah kemenangan di sholat, nyarilah kekuatan di sholat, gitu loh. Ayo baru sholat, udah sholat aja. Mikirin apa lagi? Mikirin pahala yang lain. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa menyempatkan. Tapi kalau sholat belum tentu. Kenapa? Itu harus ada hati yang harus segerakan sholat. Kasihan cuma kasihan badan kita. Karena Allah perintahkan, jangan sampai Allah jerumuskan lebih payah, lebih sengsara sebagaimana iblis. Tahu gak iblis itu? Iblis itu pernah nginep. Iblis itu pernah nginep, pernah tinggal di surga. Itu aja diusir tuh. Kan udah nikmat, diusir sama Allah. Gara-gara jerumusin Adam dan Hawa suruh makan buah kursi, betul nggak? Tapi karena Adam dan Hawa minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, kasihan Allah. Tapi iblis nggak mau dia, nggak mau istighfar, nggak mau minta maaf. Salahnya Adam, salahnya dia mau digoda katanya. Akhirnya Allah memerintahkan apa? Iblis
sujudlah kau kepada Adam. Jawabannya, saya nggak mau sujud sama Adam. Adam dibuat dari tanah yang diinjak setiap hariannya. Saya dibuat dari api, lebih unggul api dibanding tanah. Sombong si iblis. Maka disengsarakan dia, tidak akan masuk lagi ke surga. Nah, Adam dibebaskan di dunia untuk meminta maaf, ya kan? Nah kita disuruh oleh Allah, ya kan, untuk ibadah, untuk sujud kepada Allah. Lihat, Adam yang menciptakan siapa? Adam yang menciptakan Allah, betul kan? Iblis yang menciptakan Allah. Langit dan berikut isinya yang menciptakan Allah. Bumi dan berikut isinya yang menciptakan Allah. Nah, manusia untuk sujud kepada Allah, kalau dia tidak mau sujud kepada Allah, maka dia sengsara sebagaimana iblis. Iya dong, betul nggak? Iblis jadi sengsara suruh sujud sama Adam, betul nggak? Apalagi kita dulu, ya nggak? Ke surga belum pernah ngerasain, cuman katanya guru-guru kita nikmatnya begitu indah, harumnya begitu superba, semua fasilitas ada, betul? Ya kan? Kita tergiur untuk beribadah, bagaimana menyampai sampai ke surga, bisa ketemu dengan Rasulullah, kekasih Allah, bisa ketemu dengan Allah, betul? Suruh sujud sama Allah aja susah. Ayo sujud. Mumpung Allah kasih kesehatan. Sakit kalau memang masih gerak, bisa gerakan badan, udah ke masjid aja. Gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah mendengar begini. As-sholatu iman tuti. Salat itu tiangnya agama. Waman aqomah, barang siapa dia mengerjakan sholat, barang siapa dia menegakkan sholat, barang siapa dia mendirikan sholat, faqad aqomati, sungguh dia telah menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman tarokaha, dan barang siapa dia meninggalkan sholat, dan barang siapa pura-pura dia tidak mau sholat, udah tahu itu sholat itu kewajiban, ntar aja. Pak Cece udah ajan, ntar lagi. Ya betul kan? Tanggungan lagi masak, ya kan? Tanggungan dia ada apa? Dia himpun gitu kan? Kalau masak masih dijelas. Kalau dia himpun kan, nggak penting-penting amat gitu. Udah tinggalin. Ya. Wa man taraka, dan barang siapa dia meninggalkan sholat, faqad hadamatin, sungguh dia telah menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang menghancurkan agamanya Allah, maka akan dilaknat sampai 700.000 kaki dalam tanah, ditenggelamkan di situ dan dimasukkan di dalam neraka 7.000 ke bawah dalam neraka. Masya Allah. Berapa rasanya kita minjak aspal panas aja udah girit-girit ya kan, apalagi yang begitu. Maka ayo sholat, bapak sholat, apa sih susahnya sholat? Mau cuma 5 waktu. Coba kalau disuruh 50 waktu, sebagaimana Allah, sebagaimana Rasul, Rasulullah Taala diperintahkan, Muhammad, diperintahkan kalau 50 rakaat. Gimana itu kalau 50 rakaat? Baru sholat nyender di tembok sholat maghrib, ya kan repot. Baru mau makan sholat maghrib, kan repot itu, kan? Tapi karena ada musuh, ada kemudahan, ada konten, ya kan, dari Allah, bahkan dikasih 5 rakaat. Ya 5 rakaat, bentar. Kalau saya nggak bisa tepat waktu karena ada kesibukan kerjaan, ya nggak apa-apa. Yang penting sholat, waktu sholat sudah tentukan. Tapi kalau bisa berjamaah, pertama kali sholat bersama, ayo sholat sama. Penting sholat itu. Maka kelanjutan hadisnya wa fiha asal besari.
di dalam sholat itu ada 10 kebaikan. Ya, di dalam sholat itu ada 10 kebaikan. Di antaranya, ya, manzilil rahmah, turunnya rahmat Allah SWT. Kita minta hujan, pasti ada sholat. Ya kan, kita mempunyai hajat, pasti dengan awal sholat. Itu pentingnya sholat. Kita minta apa-apa diawali dengan sholat. Manzilil rahmah, turunnya rahmat. Mardhati Rabbi. Yang kedua, mardhati Rabbi. Apa itu? Dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita udah dirindukan oleh Allah, bes, nggak usah khawatir surga, bos. Ya kan? Kalau kita baru dirindukan oleh pacar kita, belum tentu. Pacar aja, ya kan? Tahu mana? Tapi kalau Allah yang merindukan, kapan waktu akan ditempatkan dalam surganya Allah. Syukur-syukur ibu seluruh jamaah yang hadir, nanti kita ditempatkan di surganya Allah. Nanti kita di sana bikin komplek, ya, komplek Kodam Jaya Kalideres, ya kan, suruh bikin kampling gitu, ya kan? Karena hadisnya begini, kalau kita beriman kepada Allah, meskipun kita besar imannya sebiji zarah, maka Allah akan berikan satu orang yang beriman itu 10 luas dunia. Bisa dibayangkan, kalau satu orang nih, kita diberikan tanah seluas 10 luas dunia di surga, kita nggak usah nyari kontrakan. Ya dong, kalau nyari kontrakan nggak usah nyari Pak Jokowi. Udah, jadi kita bisa berpikir bikin komplek. Ya kan? Oh iya, dulu saya pernah berjamaah gitu kan. Sama Pak RT 10 bisa. Tapi Pak RT 10 nggak ada di surga. Ingat-ingat tuh, ya, kalau di surga di bapak-bapak ibu, kalau di surga udah ketemunya hanya kok nggak ada Pak RT 10. Kok nggak ada mau masuk gitu. Cari saya takutnya di neraka itu. Tolong ambil saya ya. Tolong saya diambil. Saya nggak tahu saya di surga berapa. Tapi kalau di surga di bapak-bapak ibu sudah keenakan di sana, jangan lupa maksum, ya, cari saya di surga. Kalau nggak ketemu, itu khawatir di neraka itu. Ya, terus ambil, minta sama Allah untuk masuk, dia panggil untuk menempati barang-barang sana. Nah, nanti di sana kita bikin komplek Kodam Jaya Kalideres sederhana. Satu orang dapat kabel 10 luas dunia, gitu. Jangan disuruh mau minta apa aja. Nah, itu gimana? Kurang nikmat apa Allah berikan kepada kita? Ya kan? Nikmatnya luar biasa. Gak usah macam-macam, cukup kita sholat ngarep ridhonya Allah, insya Allah semuanya jalan. Kalau kita sholat dulu, semua amalan kita, sedekah kita, senyum kita yang biasa kita itu, kemudian orang bilang senyumnya kita paham, ya kan? Yang puasa kita, udah. Kalau puasa 100 tahun, katakanlah gitu, sedekah 100 juta, kalau gak sholat percuma. Karena yang itu pertama sholat, gitu. Maka penting. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaannya yaitu zainul wajah. Ada keindahan dalam wajah. Dan dia ibu-ibu, bapak-bapak ini wajah-wajah orang soleh, wajah-wajah ahli jannah. Luar biasa, nggak lihat putih, nggak lihat hitam, nggak lihat A dan B. Wajah-wajah orang sholat subuh itu, wajah-wajah orang surga, ahli surga, insya Allah ya, dia bapak-bapak amin. Itu zainul wajah. Yang selanjutnya nurul qalbi, keistimewaan orang sholat. Nurul qalbi, ada cahaya dalam hati. Maka Bu, ini kadang-kadang itu pernah kita rasakan bahwa kalau kita di jalan keras dengan orang, terus kita marah, habis itu kita gini loh, ya Allah kenapa saya marah-marah? Pernah nggak Bu? Itu, ya Allah ngapain saya marahin dia? Pernah juga, pernah kan? Itulah namanya masuk di dalam keistimewaan di dalam sholat. Nurul qalbi. Kalau di dunia, ya urusan dunia. Kadang-kadang kalau bersama istri itu, habis itu kita ngomong, ngapain saya marahin istri?
Iya kan? Kita kan sholat gitu kan. Itulah nurul waktu. Yang sepele aja gitu. Kadang-kadang kita suka kesal sama anak buah misalnya. Dia akan suruh ngawal materi susah, salah gitu. Kita kesal. Habis itu nyender. Kenapa anak buah susah gitu diatur gitu. Padahal harus dimarahin. Jadi namanya kita kasihan. Ya ada kasihan bapak. Nah itulah nurul waktu. Ya. Jadi ada saatnya. Karena apa? Karena sholat itu kan menjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu dari sambungannya kan. Kalau disambungkan di dalam ayat itu bahwa sholat itu menjaga daripada perbuatan keji dan mungkar, di sini ada rasa nurul waktunya. Yang selanjutnya rohatil badani. Apa itu? Kesenangan dalam badan. Coba itu. Habis sahur tidur. Coba. Mau bangun sholat malas banget, betul nggak? Jangan malas. Coba kalau kita tekadkan bersolat, Allah Akbar, istri kita baby belajar sholat, sholat. Badan itu enak gitu, ya kan? Coba kalau kita boleh malas-malas, itu sampai dari jam 10 lupa lewat, malas badan. Jadi tidak ada kesenangan dalam badan kita. Jadi pentingnya terus sholat itu melatih disiplin. Jadi ibu bapak-bapak melatih disiplin. Kenapa? Coba lihat kalau Pak Cecep belajar misalnya, kita sebelum takut telat imam. Ya, nanti kalau ketinggalan kabel saya banget. Itu gerak, maka itulah melatih untuk tidak berusaha telat. Ya, itu. Yang selanjutnya unsur fil qalbi, ada diberikan ketenangan di dalam kubur. Ibu dan bapak pernah mendengar ziarah terakhir 7 langkah ke belakang maka datanglah mungkar nakir. Betul ya? Yang satu makhluk yang besar, yang satu matanya biru, yang satu matanya merah. Dia akan bertanya marrobuka, gitu kan? Pernah dengar tuh? Ya, dan itu kalau kita sering sholat, kalau kita melaksanakan perintah Allah untuk sholat, nanti di dalam kubur akan ada yang menemani. Wahai jasad yang ada di dalam kubur ini, engkau gak usah takut dan khawatir. Nanti setelah ditinggalkan dari para berziarah, 7 langkah yang paling akhir akan datang 2 makhluk yang besar-besar. Satu matanya merah, satu matanya biru. Dia akan bertanya kepadamu, jangan kau khawatir. Maka jasad bertanya, siapa? Kamu siapa? Itu tempatnya gelap dan sepi. Kamu menangis ini siapa? Aku adalah amalan yang sholat 5 waktu kamu kerjakan. Lalu tenang, jadi kita tenang. Itu hadisnya sopan. Ya, jadi kita tenang. Tapi ya mumpung kita masih diberikan sehat, maka upayakan sholat kita yang berkualitas. Nah, diusahakan, ya kan? Usahakan. Karena malaikat diciptakan oleh Allah untuk tetap amalnya. Nabi dan Rasul tetap diciptakan oleh Allah untuk meningkat amalnya. Manusia diciptakan oleh Allah, nah itu seperti apa? Jalanan. Dan maka amalan itu harus kita jaga. Jaganya bagaimana? Istiqomah. Ada waktu, nggak ada waktu sholat. Kesempatan, nggak ada kesempatan sholat. Itu loh. Ngomong sama ibunya atau bapaknya, Bu, Pak, aku sholat dulu belajar. Itu berapa? Alhamdulillah kalau istri saya itu kalau sholat, anak-anak saya itu kalau sholat belajar itu cuma ngomong, belajar digolek-golek tangan kakinya sih belajar, terus guru-guru saya dan saya udah balik sama mereka. Bangunin kalau saya sholat, kalau udah dengar aja kakinya saya lewat, digolek-golek kaki. Alhamdulillah saya mendukung, ya, dukung dalam urusan dunia untuk beribadah kepada Allah, dukung urusan akhirat untuk taat kepada Allah. Ya. Kemudian
Selain itu apa? Miftahis samai, keistimewaannya, kuncinya langit. Tuh. Jadi semalam kan disebutkan tuh, kalau kita sholat di sini, terus-terusan doa di sini, sujud di sini, maka jadi bakti, jadi bukti. Bakti kepada Allah, bukti kepada Allah. Baktinya apa? Karena kita bakti kepada Allah, sujudnya di situ. Iya kan? Coba kalau kita meninggal, yang meninggal siapa ya? Bakti yang mana? Yang biasa di sana kalau sujudnya. Ya. Pernah nggak itu begitu? Siapa yang meninggal? Pak Haji A misalnya. Yang mana ya? Yang orangnya kalau sholat di pojok mana? Itu di dunia aja jadi saksi. Bagaimana nanti di akhirat gitu? Ya, maka penting. Ibu dan bapak, ayo kita sholat. Maka itu sebagai ruang membuka langit. Miftahis samai, kuncinya membuka langit. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kuatkan dalam iman dan takwa. Ya, kuatkan dalam iman dan takwa. Jangan kita terlena dengan urusan dunia. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang kita tinggal di atas tanah, siapa tahu besok kita tinggal di bawah tanah. Entah jamaah dulu yang akan berangkat di sana, omnya terakhir, atau omnya terakhir jamaah duluan. Ya, gitu aja, oke? Pentingnya, maka terus yang selanjutnya, keistimewaan daripada sholat itu menjadi taklul mizan, penguat amalan. Maka disampaikan bahwa hebat apapun engkau sedekah, seberapa lama engkau pergi ke masjid, pergi ke Madinah, Mekah untuk haji, seberapa banyak sana. Tapi kalau engkau tidak sholat, maka timbangannya limpang ke arah rokok, apa jenis sirot. Aku ya Allah, aku dulu pernah nyumbang di Masjid Al-Aqsa 10 juta. Sholat gak kagak, rokok. Ya Allah, aku dulu berbelas kasihan sama orang tua saya. Orang tua pun, dari orang tua. Saya kasihan orang tua begini dan sebagainya. Semua saya cukupin, orang tua saya bakti kepada Allah. Hebatnya orang, betul. Saya tanya, sholat kagak, rokok. Itu maka taklul mizan, penguat. Keistimewaan itu penguat daripada amalan di dunia. Sedekahnya dikit, dia nggak zikirnya nggak banyak-banyak. Pergi hajinya itu baru umroh, ya nggak? Ya, jangan orang tua itu pun seumur baru saya telepon video call, kan? Ya kan? Udah kau kelewat orang tua kita meninggal dunia. Pengennya menyenangin orang tua, pengennya mau itu sadar-sadar setelah tua. Pengen mati baru ingat, anak-anak saya jangan kayak saya, nanti anak-anak saya nggak mau hormatin saya, baru ingat orang tua, betul nggak? Tapi dia sholat, amalannya kecil, tapi dia sholat, surga. Kenapa? Surga. Kenapa? Semua amalan, semua kebaikan tanpa ada sholat neraka. Penting kan? Sholat itu penting. Nah, ini ada terakhir, mohon maaf nih. Derajatnya, ya, ngomongin derajatnya sholat raweh dengan sholat ba'diyah itu tinggi mana? Hah? Tinggi ba'diyah kan? Tapi kalau kita lihat Bu, Bapak, orang lebih nunggu sholat raweh dibanding sholat ba'diyah, dengan rugi itu. Sholat raweh 20 rakaat, 8 rakaat, atau mungkin ada yang lebih. Ba'diyah nggak dikerjain,
sholat tarawih. Ya udah sholat aja 2 rakaat. Atau kalau ada waktu masih ada cukup, tambah lagi dari 2 rakaat jadi 4 rakaat. Berusaha. Ya, udah yang penting malah sholat badiah. Itu loh. Karena sholat itu derajat yang paling tinggi adalah sholat wajib. Sholat yang kedua derajatnya sholat yang menempel pada sholat wajib. Apa itu? Qobliyah, ba'diyah, itu derajat yang paling tinggi. Sholat tarawih, sejarah sholat tarawih ini enggak? Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih di Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak tahu-tahunya di pertengahan jamaah banyak. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya jawab Rasulullah. Lah, sahabat, apa yang kamu kerjakan? Saya ngikutin sholat sebagaimana engkau sholat hari ini ya Rasulullah. Rasulullah langsung menangis. Ya Allah, aku takut ketika jamaah ini pada ngikutin saya turun firman bahwa sholat Ramadan jadi wajib. Jadi kewajiban. Nanti kalau udah turun firman sholat Ramadan jadi wajib, apa kata dunia? Sampai dengan sekarang ini jamaah maju. Betul enggak? Saya nggak ngomong loh, tapi di sini jamaah maju, ya kan? Bukan jamaah banyak kemajuan, jamaah maju, kan? Apalagi dan maju, makin banyak melibatkan orang-orang. Nah itu loh, Bang. Ayo pastikan pada diri kita ada kemampuan untuk sholat kepada Allah. Jadi kalau kita masih leha-leha aja sholat, tinggalan kereta. Itu. Ini makanya kalau habis sholat sholat wajib diupayakan untuk sholat qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah. Yang penting jangan asar itu jangan ba'diyah, jangan subuh, jangan ke ba'diyah, ya. Sholat setelah asar dan sholat setelah subuh jangan ba'diyah. Qobliyah yang 2 rakaat. Yang selain itu jadikan qobliyah ba'diyah 2 rakaat. Yang penting asar sama subuh ya. Ini tarbunya udah selesai. Kebanyakan. Masih ada 3 keistimewanya. Insyaallah nanti kita akan sambung di lain waktu. Habis ini kita sama-sama sholat isra. Nanti kalau ada tanya itu, insyaallah kita itu kalau lebih matang lagi tambahin, dicukupkan jadi 90 menit. Ya, tambahnya 5 sampai 4 menit. Sholat isra. Setelah itu dilanjutkan sholat duha, monggo langsung pulang. Salam dengan keluarga, sampaikan dengan keluarga masing-masing, sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari langsung. Apabila ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf sebagai manusia biasa, banyak kekurangan. Itu saja dari saya. Akhirul kalam walaupun muwaffiq wala tila sabila rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hajat sebut hajat masing-masing.
yaitu ke